Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penelitian kami dengan judul Pengembangan Smart Sensor untuk Deteksi Formalin pada Ikan Asin Gabus sebagai Inovasi Keamanan Pangan. Penelitian ini didanai oleh Dana Hibah Penelitian Kemdikbudristek dengan skema penelitian dosen pemula tahun anggaran 2025. Latar belakang dari penelitian ini, ikan merupakan bagian makanan yang mengandung protein tinggi serta mengandung asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh. Ikan memiliki jaringan pengikat sedikit sehingga mudah dicerna. Selain mudah dikonsumsi, ikan juga merupakan salah satu komoditi ekspor. Namun, jika dibandingkan dengan produk daging, buah, dan sayuran, ikan cenderung lebih mudah mengalami pembusukan. Proses pengolahan ikan memegang peranan penting untuk menjaga ikan tetap segar. Hampir 50% nelayan di Indonesia masih menggunakan metode tradisional untuk menjaga ikan tetap segar, yaitu metode pengasinan. Pengasinan dilakukan dengan menambah garam sebanyak 15-20% pada ikan segar atau ikan setengah basah. Namun, metode pengawetan dengan pengasinan hanya bertahan 2-3 hari jika ikan disimpan pada suhu kamar. Salah satu ikan yang banyak diolah menggunakan metode pengasinan yaitu ikan gabus, sehingga lebih dikenal dengan ikan asin gabus. Ikan ini mudah diternakan serta memiliki struktur daging yang tebal. Nah, pada penelitian ini, metode penelitian yang dilakukan untuk deteksi formalin pada ikan asin gabus berbasis sensor infrared dan bersifat non-destruktif. Berikut adalah rancangan alat uji kandungan formalin. Jadi sistem deteksi formaldehid pada ikan asin menggunakan sistem kontrol loop terbuka karena output tidak mempengaruhi input. Nah, input sendiri adalah warna dari sampel makanan yang terbaca oleh sensor warna TCS 3200 dalam bentuk data digital dan diproses oleh Arduino Uno R3. Outputnya berupa teks atau suara sesuai dengan sampel yang ditentukan. Berikut adalah diagram blok sistem perangkat deteksi formalin. Nah, selanjutnya perancangan perangkap keras terdiri dari bagian rangkaian sensor warna TCS 3200, rangkaian liquid crystal display atau LCD, dan rangkaian buzzer sebagai indikator. Untuk pengujian sensor warna, TCS 3200 digunakan tahap kalibrasi alat, yaitu menggunakan satu jenis sampel ikan asin, yaitu ikan asin gabus yang berformalin sebanyak 10 ikan asin untuk melihat hasil nilai RGB yang ditampilkan. Pengujian sensor warna TCS 3200 dilakukan untuk mengetahui apakah sistem dan program yang dirancang berjalan dengan baik atau tidak. Pengujian dilakukan untuk memperoleh nilai referensi RGB dari masing-masing warna sampel formalin. Referensi dari nilai RGB ini yang akan dijadikan acuan pada program Arduino untuk memfilter warna sampel formalin yang digunakan. Rancangan sensor dan program harus dapat bekerja dengan baik agar sistem yang dirancang dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Nah, berikut adalah tabel 1 pembacaan nilai RGB pada sampel 10 ikan asin gabus berformalin dan tidak berformalin. Nah, pada gambar 4 terlihat dari grafik dari 5 ikan gabus yang berformalin dan 5 ikan gabus yang tidak berformalin dari pembacaan sensor warna. Grafik batang memperlihatkan perbandingan nilai intensitas RGB pada 10 sampel ikan gabus, di mana 5 ikan sampel pertama merupakan kelompok tidak berformalin dan 5 sampel berikutnya merupakan kelompok berformalin. Pada kelompok tidak berformalin, terlihat bahwa nilai RGB relatif lebih rendah, dengan intensitas R sekitar 135-145,
G sekitar 125-135, dan B sekitar 105 sampai 118. Hal ini menunjukkan bahwa warna ikan lebih gelap alami dengan dominasi warna kecoklatan dan keabu-abuan yang sesuai dengan kondisi ikan tanpa bahan pengawet kimia. Sebaliknya, pada kelompok ikan berformalin, ikan gabus 6-10, nilai RGB meningkat cukup signifikan, dengan intensitas R, G, dan B semuanya berada pada rentang 210-235. Peningkatan nilai ini menggambarkan bahwa ikan berformalin cenderung tampak lebih pucat, cerah, dan mengkilap akibat pengaruh formalin yang membuat permukaan kulit ikan kehilangan pigmen alaminya. Perbedaan yang kontras antara kedua kelompok ini menegaskan bahwa analisis citra berbasis nilai RGB dapat dijadikan parameter kuantitatif untuk membedakan ikan gabus berformalin dengan yang tidak berformalin. Nah, ini adalah sensor elektrokimia HCHO. HCHO bekerja dengan cara menangkap uap formaldehida yang menguap dari permukaan ikan asin gabus. Kemudian, molekul formaldehida tersebut bereaksi pada elektroda kerja sensor, sehingga menimbulkan arus listrik kecil yang sebanding dengan konsentrasi formaldehida di udara. Arus ini diubah menjadi sinyal tegangan, dibaca oleh mikrokontroler melalui ADC, lalu dikonversi menjadi nilai konsentrasi formalin ppm berdasarkan kurva kalibrasi. Dan selanjutnya data tersebut ditampilkan di LCD. Nah, ini dari tabel dari 10 ikan asin yang berformalin dan tidak berformalin, konsentrasi ppm-nya atau konsentrasi gas formalinnya terlihat di sini dari ikan asin gabus 1 sampai ikan asin gabus 5, ppm-nya itu pasti di atas 1,47, sorry. Di atas 1,47 sampai rentang 1,96. Adapun ikan asin tidak berformalin, rentang ppm-nya itu lebih rendah, yaitu dalam rentang 0,65 yang paling kecil sampai 0,86 yang paling besar. Jadi menentukan bahwa sensor ini bekerja untuk mendeteksi konsentrasi gas formalin pada ikan asin tersebut. Ini adalah gambar grafik ya dari sampel antara 10 ikan asin yang dijadikan sampel, 5 ikan asin gabus yang berformalin dan 5 ikan gabus yang tidak berformalin. Pada gambar 5 terlihat dari grafik data menunjukkan hasil pengukuran konsentrasi gas formalin pada 10 sampel hasil ikan gabus yang diasinkan ya. Di 5 sampel pertama, seperti yang tadi saya bilang, itu kandungan konsentrasi formalin cukup tinggi antara 1,47 hingga 1,96 ya. Nilai tersebut berada di atas ambang normal yang menandakan adanya kandungan formalin ya. Sehingga seluruh sampel dalam kelompok ini dikategorikan sebagai ikan berformalin. Nah, adapun di sampel 6-10 menunjukkan konsentrasi formalin yang jauh lebih rendah, yakni dalam rentang 0,5 sampai 0,86 ya. Sehingga kita bisa melihat ya mana ikan yang berformalin dan ikan yang tidak berformalin melalui pembacaan sensor elektrokimia HCH. Nah, berdasarkan hasil pengukuran konsentrasi gas berformalin pada 10 sampel, itu rata-rata untuk yang ikan berformalin, ppm-nya rata-rata 1,66, sedangkan sampel yang tidak berformalin rata-rata 0,76 ppm. Nah, perbedaan konsentrasi ini cukup konsisten sehingga ambang batas sekitar 1 ppm dapat dijadikan sebagai indikator yang jelas untuk membedakan sampel yang berformalin dan tidak berformalin. Ya.
Jadi dengan demikian penggunaan sensor gas berformalin terbukti efektif dalam mendeteksi keberadaan formalin pada ikan asin gabus. Nah, selanjutnya adalah sensor infrared. Dalam mendeteksi tingkat kesegaran ikan gabus, menggunakan sensor infrared yang dapat bekerja secara otomatis dan real time. Metode yang digunakan bersifat NDT atau tidak merusak ya, tidak menyentuh secara langsung ikan dan praktis penerapannya. Nah, sensor infrared ini memancarkan cahaya infrared ke arah objek ikan, kemudian cahaya tersebut dipantulkan kembali ke sensor. Jika tidak ada objek, cahaya tidak terdeteksi. Jika ada objek, cahaya dipantulkan dengan intensitas tertentu. Pada ikan asin gabus segar atau tidak berformalin, permukaan kulit cenderung lebih gelap dan menyerap, sehingga cahaya pantulannya lebih rendah. Sebaliknya, pada ikan berformalin terlihat lebih pucat dan mengkilap. Cahaya lebih banyak dipantulkan, sehingga sensor infrared akan membaca intensitas pantulan lebih tinggi. Dengan demikian, nilai hamburan cahaya IR dapat digunakan untuk membedakan ikan gabus berformalin dan tidak berformalin. Nah, berdasarkan hasil pengukuran menggunakan sensor infrared dari 10 jenis sampel tersebut, ikan gabus berformalin menghasilkan nilai ADC yang relatif lebih tinggi, yaitu berkisar antara 3010 hingga 3520. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya infrared yang diperlukan lebih kuat, ya. Cahaya infrared yang dipantulkan lebih kuat karena sifat permukaan ikan yang diberi formalin cenderung lebih pucat, mengkilap, dan memantulkan cahaya lebih besar. Dengan demikian, nilai ADC tinggi dapat dijadikan indikator adanya formalin pada ikan asin. Ya, ini diagram batang ya pada pembacaan nilai ADC sensor IR pada ikan gabus. Di sini dapat terlihat bahwa ikan berformalin memiliki nilai ADC sensor yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ikan tidak berformalin. Nah, selanjutnya image processing. Analisis image processing dalam mendeteksi ikan asin gabus berformalin dan ikan asin tidak berformalin dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan karakteristik visual pada citra ikan yang ditangkap kamera. Ikan asin gabus yang diberi formalin umumnya memiliki warna lebih pucat, mengkilap, dan tekstur yang tampak lebih kaku dibandingkan dengan ikan asin tanpa formalin. Proses deteksi dilakukan dengan tahapan pre-processing seperti konversi citra ke ruang warna tertentu, misalnya HSV, untuk menonjolkan perbedaan tingkat kecerahan dan saturasi. Kemudian dilakukan dengan ekstraksi fitur warna, min RGB, histogram warna, tekstur GLCM ya, atau GLCM, local generate pattern. Fitur-fitur selanjutnya dianalisis dan diklasifikasikan menggunakan algoritma machine learning maupun deep learning untuk memisahkan dua kelas sampel. Dengan pendekatan ini, sampel ikan asin gabus berformalin menunjukkan pola visual yang konsisten pada tingkat kecerahan dan keseragaman warna lebih tinggi. Sedangkan sampel tidak berformalin memperlihatkan distribusi warna lebih alami dan bervariasi, sehingga memungkinkan sistem image processing mendeteksi perbedaan tersebut secara otomatis. Pada gambar 8 dapat dianalisis citra, yaitu menunjukkan bahwa ikan gabus yang tidak berformalin memiliki warna tubuh lebih alami dengan warna kecoklatan dan tekstur fisik yang masih jelas terlihat. Sedangkan ikan gabus yang berformalin ya, yang berformalin tampak lebih pucat, mengkilap, dan cenderung berwarna keputihan akibat adanya efek kimia yang membuat jaringan ikan terlihat lebih kaku serta kehilangan pigmen alaminya. Perbedaan visual ini dapat menjadi salah satu indikator penting dalam image processing, di mana fitur seperti tingkat kecerahan, saturasi warna, dan tekstur permukaan dapat digunakan sebagai parameter untuk membedakan ikan berformalin dan tidak berformalin secara digital. Nah,
Luaran wajib pada penelitian ini mencakup artikel Sinta yang telah diterima dan akan terbit di Sistemasi Jurnal Grafisi Sinta 3 dengan judul Development of an Information System to Test Formalin Content in Salted Fish with Java NetBeans pada Vol 12 nomor 1 2026. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada BIMA, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atas dukungan pendanaan yang diberikan melalui skema penelitian dosen pemula dengan total dana sebesar Rp32.430.000 yang telah memungkinkan terselesainya penelitian ini. Mungkin itu dari kami. Terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu penelitian ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.